Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Ana atas kesempatannya. Jadi memang bagi saya, mungkin langsung saja jadi saya ya Bapak Ibu sekalian. Bagi saya Mobi ini memang suatu perjalanan yang panjang. Saya diketahui terkena diabetes tahun 2019. Baru diketahuinya ya yang saya. Waktu itu mata kiri saya kena katarak. Dan saya harus operasi waktu itu karena saya belum kenal dengan Mobi, harus operasi katarak. Waktu itu baru ketahuan bahwa ternyata gula saya tinggi. Gula darah saya 285, HbA1c 8,5. Dan perkiraan saya karena sudah katarak berarti jauh sebelumnya kemungkinan saya sudah kena gula darah tapi sudah kena diabetes tapi saya belum menyadarinya. Mungkin waktu itu juga kalau saya mungkin sedang rapat, sering lemes dan capek dan gampang capek dan sebagainya. Dan kemudian perjalanan saya setiap bulan disiplin kontrol ke dokter penyakit dalam karena saya kebetulan juga peserta BPJS jadi sudah dijamin pakai asuransi itu. Jadi saya rutin periksa. Setiap kali periksa saya selalu menanyakan, dok gimana caranya saya lepas dari obat? Gimana saya caranya lepas dari obat? Dari awal saya selalu dipesani oleh dokter, tinggalkan 3K, kerupuk, keledian, sama keripik. Itu artinya goreng-gorengan dan artinya ada enak semua ya Bu Ibu ya, enak semua. Jadi itu yang harus saya tinggalkan. Dan kemudian terus berlangsung saya rajin kontrol, rajin minum obat, perlahan gula darahnya saya turun, pernah HbA1-nya juga mulai menurun. Kemudian saya tanya lagi, cara saya bisa lepas dari obat itu bagaimana? Dokter itu menyarankan saya untuk, dia nggak menyarankan deh, teman dia bercerita, teman saya bisa lepas dari obat itu karena dia sudah nggak makan karbohidrat. Terus iya carane, nah itu yang saya cari selama ini. Iya carane, bagaimana caranya tidak makan karbohidrat? Padahal kan kita tahu nasi pasti karbo, singkong karbo, semua makanan kebanyakan mengandung karbo. Bagaimana caranya lepas dari karbohidrat? Kemudian saya saya searching, saya nemu suatu grup sebelum ketemu Mobi, saya ketemu suatu grup yang anti diabetes juga, dan situ menyarankan pesertanya untuk zero karbohidrat dan IF. Zero karbo ini bagaimana caranya? Ketika saya mempelajari grup itu, setiap peserta baru disuruh baca. Ya orang seperti saya, mungkin juga seperti ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah sepuh, untuk membaca itu sesuatu yang sulit ya. Membaca jurnal-jurnal ilmiah itu suatu hal yang sulit. Dan ketika bertanya di grup itu justru malah diburi. Suruh baca dan sebagainya. Akhirnya saya nggak mengikuti grup itu dan awal Januari saya diperkenalkan oleh Mobi oleh kakak saya, dan mungkin kakak saya yang di 2 minggu yang lalu sudah testing pneumonia di Zoom-nya Mobi. Kemudian Februari saya mengikuti Mobi. Awal mengikuti Mobi, gula darah saya antara 120, 140, karena saya rajin minum obat ya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi 120, 140, tapi HbA1c saya masih 6,3. Artinya memang dari rutin disiplin minum obat memang berhasil turun. Tapi sekali lagi yang saya cita-citakan adalah saya ingin lepas dari obat. Kemudian setelah mempelajari Mobi, Februari, ketika saya mau bergabung, saya hampir saja ditolak oleh admin karena dianggap sudah normal gulanya. Padahal sekali lagi, saya normalnya itu karena minum obat, tapi saya ingin lepas dari obat. Kemudian masuk ke Mobi, Februari, tanggal 3 kita mulai pelatihan, tapi mulai dari awal Februari, akhir Januari, saya sudah mulai yang namanya PMP sama IF. Kebetulan saya sudah mengenal yang namanya IF itu dari 2013. Mungkin ibu-ibu sudah tahu yang pernah ikut dietnya salah satu pesulap yang hitam, bajunya selalu hitam.
dia mengenalkan intermittent fasting yang ada jendela makan dan sebagainya. Jadi saya sudah terbiasa seperti itu. Jadi saya sudah mulai. Tapi yang PMB ini memang hal yang baru. Dan kemudian saya sudah mulai PMB IF. Kemudian gula darah saya masih membandel di 90. Saya anggap membandel kayaknya 90 karena saya dari 120 ke 90 kan memang suatu hal yang mungkin sedikit ya. Kemudian karena saya target di MOBI itu 80 minimal gula darah 80-70, saya kemudian puasa IF-nya dari 16 jam saya rubah menjadi 20 jam dan 22 jam. Ini yang karena GD saya membandel. Kemudian mulai pertengahan Februari saya gunakan itu IF-nya 20-22 jam. Kemudian sampai bulan Mei, karena targetnya 4 bulan, pokoknya saya istiqomah, saya harus 4 bulan ini selesai seperti itu. 4 bulan, kemudian saya cek lagi HbA1c, HbA1c saya tinggal 5,4. Artinya sudah normal, ya, sudah normal. Secara pankreasnya sudah normal. Dan kemudian saya tes filter balik 4 kali di bulan Juni. Meskipun filter baliknya saya kira belum tidak filter balik sempurna, tapi memang kalau kita lihat yang di pedomannya MOBI kita sudah mendekati yang dibenarkan. Kemudian senyambang dengan itu ketika tes HbA1c ketiga saya kebetulan bertemu dengan Pak Eko ketika mempersiapkan acara di UNY. Saya sampaikan progresnya ke Pak Eko, dan sama Pak Eko dinyatakan lulus. Dan kemudian oleh mentor-mentor saya, Ibu Cartini dan Ibu Kimcu, saya dinyatakan lulus juga. Artinya kalau Bu Dini dosen itu kalau menguji pendadaran Ibu ya, pendadaran tesis atau skripsi, nah itu kan ini yang menyatakan lulus itu bukan hanya guru pembimbingnya, dosen pembimbingnya, tapi rektornya itu juga menyatakan lulus. Jadi alhamdulillah sudah lulus. Dan manfaat yang saya rasakan memang sampai saat ini ya badan semakin enak, sehat, alhamdulillah. Kena COVID juga tidak begitu pengaruh karena komorbidnya dari diabetes itu alhamdulillah sudah terkendali. Dan yang jelas sebagai laki-laki, ya sebagai laki-laki, harkat saya sebagai laki-laki kemudian naik lagi. Kalau dulu istri saya bilang kok cepat lemes mas. Kalau sekarang bilangnya kok nggak lemes mas. Kayaknya perlu plus, Pak. Plus dulu Pak. Sudah jadi laki-laki lagi ya Mas. Plus untuk Mas Januar. Ya alhamdulillah. Kemudian bonusnya itu tadi sudah disampaikan Bu An. Bambang saya dulu kebetulan Pak Sugeng ini sahabat saya dari lama. Dulu berat saya sampai 130 misalnya. Kemudian memang bertahap diet dan olahraga dan macam-macam. Ketika mau masuk MOBI di bulan Februari berat saya 106 kg. Dan Mei pas lebaran itu saya nimbang lagi itu menjadi 85 dan sekarang stuck di 83 84. Alhamdulillah mungkin Bapak Ibu sudah melihat di sini saya tidak segendut dulu lagi. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat di Instagramnya MOBI pernah ada foto progres saya. Dan juga dan ini alhamdulillah sekali lagi Mas Sugeng, istri saya nggak keberatan lagi Mas Sugeng. Jadi alhamdulillah dan insya Allah Ibu kalau beratnya turun banyak, kebanyakan kulitnya kendor ya, banyak keriput-keriputnya. Alhamdulillah di sini saya tidak begitu mengalami hal itu. Dan memang karena ini dietnya banyak protein, ini kita manfaatkan untuk menambah massa otot. Jadi ini bisa dengan olahraga insya Allah otot akan semakin cepat terbentuk. Jadi ini kesempatan kita makan banyak protein disambi kita olahraga. Jadi itu yang insya Allah makin membuat kita jasmaninya semakin sehat.
Jadi saya kira itu mungkin dari saya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Yernuarto.